Jadi pertama ketika mereka kumpul, persekutuan mereka ditandai makan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka kumpul, yang kedua yang mereka lakukan adalah saling mengajar bagaimana taat kepada firman Tuhan. Nah ini, ingat kata saling. Saling apa? Mengajar. Bagaimana taat. Pak Wing sudah ajarin apa jalur komunikasi ya? Sudah kan? Nah, ya oke saya nggak usah jelasin. Jadi ketika mereka bersekutu, pertama persekutuan mereka udah ditandai makan. Yang kedua, mereka akan apa? Saling mengajar seorang akan yang lain untuk bisa taat kepada firman. Makanya Matius 28 kan begitu. Ajarlah kata Yesus. Ajarlah. Jadi sebenarnya saudara, kemampuan untuk mengajar ini saya percaya betul dalam level tertentu Allah berikan kepada semua orang. Meskipun nanti di 5 jawatan kita akan belajar 1 jawatan pengajar. Tapi dalam level tertentu Allah berikan kemampuan kepada semua orang percaya untuk bisa mengajar orang lain. Bagaimana menjadi taat kepada firman. Mengajar ini kan tentu begini, menunjukkan kepada seseorang bagaimana melakukan sesuatu dan mungkin kita juga menjelaskan kenapa sesuatu ada. Mengajar ini tentu menolong seseorang, menunjukkan kepada seseorang bagaimana melakukan sesuatu. Kenapa mereka harus saling mengajar satu dengan yang lain? Kenapa coba? Kenapa ini mesti ini? Saling mengajar taat firman. Tujuannya tentu apa? Supaya semua orang ini kan tujuannya supaya semua orang hidupnya sama seperti Yesus. Saya mau kasih contoh kasus. Ini kasus apa yang ada di jemaat di Pati yang tak layani. Beberapa bulan saya nyampein serial pengajaran soal padang gurun. Mentalitas padang gurun, semua itu ya. Salah satu mentalitas padang gurun itu adalah ngomel, menggerutu. Tuhan bisa saja membawa kita ke padang gurun, tapi jangan pernah punya mental padang gurun. Kita bisa tinggal di padang gurun, tapi jangan punya mental padang gurun. Nah, itu tujuan. Salah satu tujuannya supaya kita tidak punya mental padang gurun. Dan salah satu mental padang gurun adalah ngomel. Nah, bagaimana kami menolong setiap orang untuk bisa belajar bersyukur dengan apa yang ada. Saya ingat di salah satu pertemuan hari Selasa. Jadi ketika mereka lagi saling mengajar bagaimana taat kepada firman, ini menang dari mentalitas padang gurun, gak ngomel. Begini saudara, ada satu keluarga besar ini, jadi ada bapak, ada anak, ada menantu dan lain sebagainya. Katakanlah ini bapaknya gitu ya. Ketika dia diajar firman, dia langsung remak dan dia selalu hidup belajar mengucap syukur.
keluarga besar ini kerjaannya jual beli sepeda motor bekas. Dia belajar mengucap syukur gitu. Nah, si bapak ini bersaksi bahwa dalam sebulan terakhir itu toko tempat dia jual beli motor itu tidak pernah dikunjungi oleh orang. Bahkan si anaknya bilang begini, jangankan orang, lalat pun tidak ada yang berkunjung katanya. Ini jadi karena ini saya sampai ya geli juga waktu dengar ini. Kita lagi perhatiin yang kedua ini di gereja rumah ini ya. Terus ketika dia mendengar soal harus taat ini, menang dari mental padang gurun, si bapak satu ini dia belajar mengucap syukur dan menang. Jadi selama proses itu toko tidak dikunjungi orang, dia tetap mengucap syukur. Nah sekarang bagaimana menolong bapak yang lain? Ini ada keluarga juga yang masih sebetulnya anaknya gitu ya. Jadi saya menanyakan kepada dia, bagaimana kok bapak bisa menang? Kok bisa enggak ngomel? Ketika jadi kios dia itu ada banyak gitu ya orang jual beli motor begitu. Jadi katakanlah itu 3 orang tuh selalu kalau nggak berkunjung di kanan dia, di kiri dia. Jadi toko dia tuh selalu dilewatin terus gitu. Nah, si bapak ini ngomong bahwa saya coba selalu membaca dan merenungkan firman dan mempraktekannya. Itu cara menang. Nah, setelah itu berikutnya bagaimana saya nanya setelah bapak bisa sungguh-sungguh. Ini baca renungan firman, di sebelumnya itu kita ajarin juga bagaimana dengar suara Tuhan. Dia bilang begini, yang membuat saya kuat karena saya sudah mendengar suara Tuhan ketika saya berdialog dengan Tuhan. Tuhan ngomong, nanti akhir bulan semua motormu itu akan habis. Nah, sekarang begini. Sekarang apa yang sudah Bapak alami menang, bisa taat kepada firman, ajarkanlah itu kepada Bapak yang lain. Gitu. Dia juga mengajar. Ditolong di saat-saat susah, diajak bersama-sama bersyukur. Di saat-saat berat diajak sama-sama mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Ditolong. Nah, sehingga mengakibatkan si bapak ini bisa menang dalam area itu. Area mental padang gurun, dia menang dan mulai mengucap syukur bersama-sama. Nah, saya mengecek saudara kebenaran dari apa yang dia dengar dari Tuhan, gitu kan. Jadi ini katakanlah pertemuannya hari Selasa ini, saya mengecek sepanjang minggu. Minggu depannya Selasanya saya cek. Itu belum sampai akhir bulan, semua motornya udah habis. Kan Tuhan luar biasa kan. Nah sehingga si bapak ini juga bisa melihat setelah dia bisa belajar mengucap syukur dari satu kasus. Dia bisa melihat juga kenyataan bagaimana Tuhan menjawab setiap doa. Jadi ketika mereka kumpul, saling mengajar gimana taat satu dengan yang lain. Harus ditolong supaya satu dengan yang lain bisa menolong orang supaya setiap orang bisa taat kepada firman dengan tujuan supaya hidup semua orang sama seperti Yesus. Itu yang kedua. Jadi ketika mereka kumpul, mereka berkumpul untuk saling mengajar. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka berkumpul, yang ketiga adalah mereka saling ya oke, enggak apa-apa di sini. Saling membagi berkat jasmani dan rohani. Nah, ini yang mereka lakukan. Mereka saling membagi. Nah, sebelum saya sampai kepada saling membagi,
Kalau saudara perhatikan di Alkitab kata saling ini saudara. Di Alkitab kata saling itu ada yang pernah menghitung kurang lebih ini 54 kata. Nah, saling, kata saling. Ambil contoh dulu sebelum sampai bagi berkat jasmani. Bagaimana kata saling itu di Ibrani 10. Bagaimana supaya umat Tuhan ini ketika berkumpul ini mesti saling. Ini saling mengajar, saling bagi berkat jasmani. Nah, ternyata di Alkitab itu kurang lebih ada 54 kata saling. Di Ibrani 10 ayat yang ke bukan 54 nih, salah saya. 59 kata saling. Nah, ini ada yang sudah menghitung. Nanti sudah bisa cari juga. Kalau yang punya komputer cepat. Kata saling. Contoh umpamanya ya. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Di sana saja paling enggak kita menemukan 3 mungkin ya. Sudah ketemu Ibrani 10, 24, 25. Firman Tuhan berkata begini. Dan marilah kita apa? Saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita apa? Saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di Ibrani 10 itu aja, 2 ayat itu kita menemukan 3 kali kata saling. Jadi anak Tuhan ini kalau bersekutu harus didorong untuk saling ini. Tadi kita sudah belajar saling mengajar untuk taat kepada firman. Nah, yang mereka lakukan yang ketiga adalah ketika mereka bersekutu mereka saling membagi berkat jasmani dan rohani. Kenapa toh mereka mau membagi berkat jasmani satu dengan yang lain? Kalau rohani saya nggak usah bicara lah, ini gampang kan. Kenapa mereka mau membagi berkat jasmani satu dengan yang lain? Kenapa? Ingat tadi yang saya jelaskan, karena mereka sudah merasa bahwa hidup mereka bukan milik mereka lagi. Tapi milik siapa? Milik Tuhan. Milik komunitas Tuhan. Itulah sebabnya mereka berkata apa yang mereka miliki itu kepunyaan bersama. Kalau saudara lihat di petobat-petobat baru di Kisah Rasul. Ada 3 kualitas yang bagus di petobat baru. Ini kekuatan gereja mula-mula. Salah satu dari 7 kekuatan itu adalah petobat baru. Kenapa petobat baru mereka punya kualitas yang bagus? Nah, Alkitab memberi kesaksian, petobat baru mereka ini punya 3 kualitas yang luar biasa. Pertama, ketika mereka bertobat, mereka melawan yang namanya kekafiran. Semua bentuk penyembahan berhala itu mereka lawan. Mereka tinggalkan. Makanya kalau kita baca di Tesalonika, Alkitab berkata mereka berbalik dari menyembah berhala kepada Allah. Meninggalkan semua. Nah, petobat baru di Kisah Rasul ini luar biasa. Pertama mereka tinggalkan yang namanya kekafiran, penyembahan berhala. Yang kedua, yang mereka hancurkan adalah mereka membunuh yang namanya roh materialisme, itu mereka sudah bunuh dalam hidup mereka. Jadi sejak semula orang baru bertobat, roh materialisme, kepentingan diri sendiri, ego ini sudah dihancurkan dalam diri orang tersebut. Sehingga tidak heran ketika di gereja mula-mula mereka mau membagi berkat secara jasmani. Dan yang ketiga, kekuatan yang luar biasa, 3 kualitas. Mereka hidup berkomunitas satu dengan yang lain.
Ini 3 kualitas petobat-petobat di gereja mula-mula. Nah, ketika mereka ingat, sebenarnya kan begini. Prinsipnya itu anak Tuhan itu harus bisa berkorban bersama-sama. Meskipun dalam jumlah yang berbeda-beda. Tapi kasih itu selalu berkorban secara bersama-sama. Kita tidak bicara jumlah yang sama, tapi bicara hati yang mau berkorban secara bersama-sama. Jadi mereka tidak pernah menahan. Buat apa lagi menahan? Kan gitu pertanyaannya. Mereka nggak menahan karena mereka merasa bahwa semua yang mereka miliki itu punya Tuhan. Hidup itu sebetulnya dibikin gampang aja, jangan dibikin sulit, sebetulnya kan begitu kan. Nah, makanya Alkitab memberikan kesaksian, tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Itu Kisah Rasul pasal yang ke-5. Tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa? Yang lebih juga tidak berkelebihan, yang kekurangan dicukupkan dari yang lebih. Itu selalu prinsip dari firman Tuhan. Jadi mereka selalu bagi. Bisa nggak kita lakukan sekarang? Di zaman sekarang masih bisa? Nah ini sudah mau deket Natal ini ya. Biasanya ayat yang paling terkenal kalau kita memperingati kelahiran Yesus apa? Itu yang istilahnya ada yang berkata, kalau semua ayat dihapus cuma tinggal 1 ayat ini. Kan gitu kadang-kadang kita khotbah gitu kan. Saudara-saudara, kita mengenang kelahiran Yesus. Seandainya seluruh ayat di Alkitab ini dihapus, tinggal 1 ayat ini yang tetap katanya. Apa itu? Tuh ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Kita hafal semua gitu. Tapi kita lupa 1 Yohanes 3 ayat 16. Itu kadang-kadang kita lupakan betul. Mestinya kita ngomong sekarang. Ada 2 ayat yang gak boleh kita lupakan dalam hidup ini. Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 3 ayat 16. Yuk baca 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 16. Satu Yohanes 3 ayat 16. Yuk baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Baca sama-sama 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa sih artinya wajib? Apa artinya harus? Enggak boleh enggak. Apa artinya enggak boleh enggak? Harus. Apa artinya harus? Wajib ya wajib ya wajib sudah itu. Jangan diputar-putar. Alkitab bilang wajib menyerahkan nyawa. Loh. Kalau kita baca Paulus ngomong gini sama jemaat, aku bersuka cita karena engkau mau mempertaruhkan nyawamu untuk aku. Coba nanya sama sebelahnya, kamu mau mati gak buat aku? Tapi jangan yang nanya yang lagi pacaran ya. Coba, yuk, coba. Yang gak ada hubungan gitu-gitu, coba nanya. Ya, yo, loh ini serius loh saudara. Radanya bercanda tapi serius loh. Udah, nanya. Jawabannya apa? Saya bingung tuh kadang-kadang di mana-mana ya. Kalau saya suruh nanya selalu jawabannya gitu. Selalu jawabannya gitu. Saya berpikir saya mesti sekolah lagi gitu. Sekolah satu materi saja untuk menafsirkan ketawanya orang. Nggak jelas kan? Kalau ditanya mau mati pada aku, itu tadi susah kan? Tapi Alkitab bilang wah. Nah pertanyaannya bisa nggak? Bisa, ini firman Tuhan kan. Nah, tapi Alkitab ngajarin begini.
kita nanti akan sampai level ke sana. Tuh, sampai ke sana. Kalau kita belajar dulu yang kecil. Makanya ayat 17 ngajarin. Ayat 17. Ayat 17, coba. Ayat 17 bilang begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Ada yang enggak punya di sini harta duniawi? Ada? Enggak ada, semua punya di sini. Minimal ballpoint sudah punya. Gitu kan, karena nyatat semua kan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Tetapi apa? Menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kata firman Tuhan begini. Kira-kira untuk bisa sampai nanti serahkan nyawa. Serahin dompet dulu. Gitu. Belajar serahin dompet dulu. Serahin senyum dulu yang gak bayar. Serahin pengampunan. Pengampunan bayar gak? Gak bayar. Yang gak bayar aja kita gak mau keluarin, kadang-kadang susah. Nah, belajar seperti itu. Pasti bisa karena Alkitab berkata bahwa kita wajib. Belajarlah saudara menyisihkan dari berkat yang kau terima. Itu bukan milikmu semua. Hanya sebagian kecil. Semua yang kau punya itu miliknya siapa? Punya Tuhan, ingat. Kadang-kadang kita mengajar salah di gereja. Saudara-saudara ingat, perpuluhan itu milik Tuhan. Yang 90% itu milikmu. Yang 10% milik Tuhan, enak aja. 100% itu milik Tuhan. Betul gak? Nah, jangan diajar. 1/10 itu milik Tuhan. 100% milik Tuhan. Karena kalau orang berpikir, oh hanya 10% milik Tuhan. Ya sudah, nih 10% aku sudah bebas. 90% milikku, enak aja. 100% itu milik Tuhan. Makanya zaman mula-mula mereka saling membagi berkat jasmani. Belajarlah sedikit demi sedikit. Bagaimana cara melatihnya? Gitu, cara melatihnya ini. Nah, latihlah di dalam komunitasmu kalau kumpul. Nanya begini, kalau saya latih kepada hal-hal yang sepele dulu. Siapa yang gak punya beras besok? Nah gitu. Yang urusan makan minum dulu lah dilatih. Nah, kalau semua sudah beres, tingkatkan. Tapi enggak boleh begini, Pak, saya belum punya rumah loh gitu kan. Tuhan enggak pernah ngurusin yang begitu-begitu dulu gitu maksud saya. Karena Alkitab berkata asal ada makanan dan pakaian cukup. Tingkat dasar dulu. Nah itu dulu ya. Jadi itu yang kita konsen dipenuhi dulu. Makan minum. Jadi mereka kalau kumpul saling bagi berkat jasmani. Langsung share lah. Nah siapa tahu nanti di sini langsung praktek. Kelas gereja rumah praktek. Begitu hari Jumat mau pulang, siapa yang gak punya ongkos? Gitu kan. Oh, siapa yang tiba-tiba, lo bisa aja kehabisan duit tiba-tiba gitu kan. Ada kan kita kadang pergi gak perhitungan duitnya habis. Nggak mau minta sama, ya sudah gak usah jauh-jauh. Minta aja sama saudaramu gini. Aku gak punya duit gitu kan. Nah, mereka saling belajar. Bagaimana bagi berkat. Yang terakhir yang keempat yang mereka lakukan. Kalau mereka berkumpul. Mereka selalu berdoa bersama. Nah berdoa itu bagi mereka itu sudah jadi gaya hidup. Doa bagi mereka itu sudah jadi gaya hidup. Bukan seperti sekarang yang doa itu dijadikan program. Tapi hidup mereka itu sudah hidup di dalam doa. Dan selalu mereka bersama-sama berdoa. Mereka sungguh-sungguh mengalami kekuatan doa secara korporat itu mereka alami. Lihatlah, ambil contoh umpamanya ketika di pasal yang keempat. Ketika mereka sedang menghadapi tekanan dan aniaya. Alkitab menulis dengan jelas jemaat itu berdoa bersama-sama. Dan kalau mereka berdoa itu selalu terjadi sesuatu. Nah kenapa? Setiap kali ini kadang-kadang kita gak mengerti. Kenapa saudara? Karena ketika mereka berdoa, itu harusnya jadi prinsip saya dan saudara. Ketika kita berdoa sebenarnya, kita sedang menggerakkan kuasa yang ada di dalam diri kita ini. Kuasa Allah yang ada di dalam diri kita itu digerakkan ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa itu kasih karunia Allah itu datang. Makanya tidak heran mereka sungguh-sungguh melihat mujizat demi mujizat di pasal yang keempat. Mereka ngalami yang namanya ketika mereka berdoa, goyang tempat mereka kumpul.
Akibatnya, akibat dari doa. Dengan jelas sekali Alkitab menulis mereka memberitakan firman dengan berani. Wah, itu. Di pasal yang ke-12 kalau kita baca, itu Rasul Yakobus dipenggal kepalanya, Rasul Petrus ditangkap di penjara. Tapi Alkitab lagi-lagi menulis, jemaat ini berdoa bersama-sama. Dan lihat ketika mereka berdoa bersama-sama, mereka mengalami pelayanan malaikat. Malaikat turun langsung, bebasin Petrus. Doa. Mereka di mana-mana selalu berdoa bersama-sama. Doa ini jadi gaya hidup mereka. Jadi minimal kita menemukan 4 hal itu yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul. Ingat, yang pertama mereka kalau bersekutu, persekutuan mereka ditandai makan. Yang kedua, ketika mereka bersekutu, mereka saling mengajar bagaimana untuk taat. Terus ketiga, saling membagi berkat secara jasmani dan rohani. Yang keempat, mereka berdoa bersama-sama. 4 hal ini yang mereka lakukan ketika mereka bersekutu bersama-sama. Pulang nanti 4 hal ini aja lakukan. Oke. Cukup sekian dulu untuk session ini. Kita mau break dulu. Kalau ada bertanya nanti habis ini pertanyaan langsung. 1 session pertanyaan. Yuk kita doa dulu. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dan materaikan setiap benih firman Allah dalam hati kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.